Jumpa lagi dengan Bola Wave Indonesia, Shin Tae-yong akan coret 4 pemain Piala Asia. Perjalanan ke Belanda hasilkan 2 pemain yang akan dinaturalisasi. Kami juga hadirkan berita-berita menarik lainnya. Mohon tonton hingga selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kita mulai dari berita pertama. Timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam waktu dekat. Tim berjulukan Skuad Garuda itu bakal melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir bulan depan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebutkan tidak akan banyak mengubah komposisi pemainnya. Kekuatan skuad Garuda tidak bakal jauh berbeda dari Piala Asia 2023. Namun ada beberapa nama yang bisa ditepikan untuk diganti nama baru. Nama pemain yang bisa tersingkir adalah Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri juga menjadi salah satu pemain yang performanya jauh di bawah ekspektasi. Sebetulnya, dia punya kontribusi yang cukup lumayan bersama Dewa United. Pemain berusia 23 tahun ini sudah mengukir 5 gol dan 5 assist untuk Tangsel Warriors di BRI Liga 1 2023-2024. Namun, penampilannya di atas lapangan memang belum begitu maksimal. Dendi Sulistiawan. Belakangan, Dendi Sulistiawan menjelma menjadi langganan Timnas Indonesia. Namun, penyerang asal Bayangkara FC itu sama sekali tidak pernah dimainkan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Berdasarkan performa terkini, Dendi jelas tidak pantas untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 27 tahun itu baru saja merasakan hat-trick kekalahan bersama Bayangkara FC di BRI Liga 1 2023-2024. Sebagai seorang pemain yang terbiasa menghuni di lini depan, Dendi juga tidak tajam. Ex-Persela Lamongan ini hanya bisa membuat 1 gol dan 3 assist dari 25 penampilannya untuk Bayangkara FC di musim ini. Witan Sulaiman. Setali 3 uang, performa Witan Sulaiman juga merosot seiring keterpurukan Bayangkara FC yang terdampar di dasar klasemen sementara BRI Liga 1. Bersama Timnas Indonesia, Witan selalu dimainkan dalam 4 pertandingan Piala Asia 2023. Tetapi, pemain berusia 22 tahun itu selalu menjadi pengganti di babak kedua. Di Bayangkara FC, pemuda kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, itu juga belum pernah mendulang gol maupun assist dalam 6 partai. Posisi Witan dapat diisi oleh Stefano Lillipali yang sedang on fire dengan Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1. Edo Febriansyah. Edo Febriansyah bukan pilihan utama di Timnas Indonesia. Fullback kiri asal Persib Bandung itu kerap kalah bersaing dengan Pratama Arhan, termasuk di Piala Asia 2023. Keberadaan Arhan dan Patinama dirasa sudah cukup untuk slot bek sayap kiri Timnas Indonesia, ditambah dengan kedatangan Nathan Choe di posisi yang sama. Belakangan, Edo juga kehilangan tempat utama di Persib dalam 3 laga terakhirnya di BRI Liga 1. Tiba di Belanda, Shin Tae-yong membawa 2 pemain Ajax Amsterdam FC Utrecht untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Tristan Goijer, Ajax Amsterdam, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Shin Tae-yong baru saja tiba di Belanda. Dalam pengakuannya di Instagram, Shin Tae-yong berada di Belanda dan Eropa untuk mengecek kondisi para pemain yang berkarir di sana, plus bersilaturahmi dengan klub-klub yang menaungi para pemain skuad Garuda. Meski tidak disebutkan secara gamblang, diprediksi agenda lain Shin Tae-yong selama berada di Belanda dan Eropa adalah mencari pemain keturunan berkualitas. Sebelumnya dalam beberapa wawancara, Shin Tae-yong menegaskan akan terbang ke Belanda. Selama di Belanda dan Eropa selama 2 minggu, Shin Tae-yong mencari pemain keturunan berkualitas, salah satunya yang mentas di posisi penyerang. Nama penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, pun muncul ke permukaan. Jika bicara penyerang grade A, nama Ula Romeni layak dikedepankan. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Ula Romeni sanggup mengemas 11 gol. Andai Ula Romeni belum bisa dibujuk, ada sejumlah alternatif penyerang, namun levelnya belum setinggi sang pemain. Sebut saja Dinzan Bergen, Jong Sparta, Delano Ladan, Topo SS, dan tim Watering, The Travers. Selain penyerang, pemain yang mentas di posisi belakang bisa kembali menjadi incaran Shin Tae-yong. Fullback Ajax Amsterdam, Tristan Goijer, diprediksi masuk radar. Pesepak bola kelahiran 2 September 2004 ini kabarnya sudah masuk radar Indonesia sejak Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Demi meyakinkan pemain yang sudah 6 kali mentas di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 ini, PSSI bisa saja menggunakan jasa Justin Hubner, mantan rekan Tristan Goijer di Timnas Belanda U20. Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Chong Phuong memilih tidak akan membela Vietnam saat lawan Indonesia dan akan fokus ke klubnya, Yokohama FC. Pemanggilan pemain Timnas Vietnam untuk laga kontra Indonesia memang belum diumumkan.
Namun Win Chongkwon sedari awal menyatakan tidak akan membela timnas Vietnam pada FIFA Matchday Maret 2024 ini. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier sendiri sudah menyambangi Yokohama FC untuk memantau pemain yang akan dipanggilnya itu. Tetapi pertemuan Chongkwon dan Troussier justru menjadikan keputusan pemain 29 tahun semakin bulat. Selain memantau para pemain untuk timnas Vietnam, persiapan awal juga dilakukan Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis itu mengaku ingin membenahi mindset para pemain Vietnam yang selama ini fokus pada kontak fisik. Pola pikir ini yang seharusnya segera bisa diubah karena hal tersebut kurang baik. Di Vietnam, kebanyakan orang selalu berpikir bahwa sepak bola harus memenuhi kriteria kecepatan, fisik, dan kekuatan, kata Philippe Troussier. Ranking FIFA Timnas Indonesia bakal naik signifikan andai menang di 2 pertandingan melawan Vietnam dalam laga bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 21 dan 26 Maret 2024. Duel melawan Vietnam menjadi krusial karena masuk perhitungan poin FIFA. Posisi Timnas Indonesia pun berpotensi melejit hingga melewati banyak negara saat update ranking FIFA pada April 2024. Baru-baru ini Timnas Indonesia naik 4 peringkat menjadi ke-142 dunia ranking FIFA. Skuad besutan Shin Tae-yong itu meraup 8,65 poin berkat pencapaian menembus 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian satu kemenangan atas Vietnam bakal berbuah 15,37 poin bagi Timnas Indonesia. Artinya, skuad Garuda akan meraup 30,74 poin andai menang dalam 2 pertemuan kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Dikabarkan Football Ranking, perolehan angka Timnas Indonesia bisa menembus 1,103,4 poin di ranking FIFA. Koleksi angka itu sudah cukup untuk melewati Filipina yang kini menempati peringkat 139 dunia dengan 1,08617 angka. Timnas Indonesia juga berpeluang menyalip 7 negara, yang 2 diantaranya berasal dari Eropa. Mereka adalah Turkmenistan yang kini menempati peringkat 141 dunia, Burundi, 140, Filipina, 139, Lituania, 138, Kuwait, 137, Latvia, 136, dan Kepulauan Faroe, 135. 2 pemain Liga 1 2023-2024 tunjukkan performa impresif setelah tak dilirik Shin Tae-yong masuk Timnas Indonesia. Terlepas dari itu sejumlah striker yang pernah membela Timnas Indonesia tampil impresif lewat catatan gol mereka. 2 nama dari Borneo FC dan Arema FC, kedua pemain juga merupakan keputusan Shin Tae-yong tak menyertakan mereka di skuadnya. Dari Borneo FC ada Stefano Lillipali, pemain lokal dengan koleksi 11 gol dan 16 assist hingga pekan ke-26 kompetisi. Dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara, Lillipali menempati peringkat ke-7. Terpaut 5 gol dari Alex Martins di posisi teratas. Sementara itu Lillipali memimpin dalam perolehan assist, unggul 6 angka dari Alexis Mesidoro dari Persis Solo di tempat kedua. Lantas apakah Lillipali akan dipanggil memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam? Tentu tidak ada jaminan meski performanya di Liga 1 gemilang. Selain Lillipali, satu lagi striker Liga 1 yang mencuri perhatian dari Arema FC dan sempat bermain di Piala AFF 2020, dialah Dedik Setiawan. Di balik berhasilnya Arema FC keluar dari zona degradasi, ada 2 gol Dedik Setiawan ke gawang Persija Jakarta pada pekan ke-26 lalu. 2 golnya itu membuat Arema FC membekuk Persija Jakarta dengan skor 3-2, sekaligus mengatrol posisi mereka dari posisi 16 ke peringkat 15. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan muncul nanti sebelum Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta.